Ria Ricis tidak berlarut dalam kesedihannya setelah bercerai dengan Teuku Ryan. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Dia lagi kayak gak ada yang lain. Kasus cerai, ini kasus cerai yang tibang yang dikasusin bilang YouTuber kagak jelas. Di tengah heboh presenter acara Uang Kaget yakni Soraya Rashid, Teuku Ryan yang baru cerai dari Ria Ricis mencuri perhatian. Penyebabnya, Teuku Ryan jadi bintang tamu acara yang tayang di MNC TV itu. Momen ini terekam dalam video yang diposting akun resminya Uang Kaget lagi MNC TV, 23 Mei 2024. Dalam video itu, presenter Uang Kaget tak lagi Soraya Rashid, Faradila Dewantari. Pada momen itu, Teuku Ryan dan Faradila harus memakai jas hujan dari plastik. Maklum, saat memberikan uang kaget pada warga yang beruntung, momennya sedang hujan. Alhasil Ryan dan Farah harus ikut hujan-hujanan mengiringi peserta yang dapat uang kaget itu. Teuku Ryan bener-bener full effort nih guys, walaupun hujan tapi tetap semangat nemenin target belanja nih. Rela pakai jas hujan loh buat terobos hujannya, tulis akun itu. Sementara, Soraya Rashid tak terlihat muncul lagi di acara Uang Kaget. Dalam postingannya, Soraya terakhir muncul pada 13 Mei 2024. Setelah itu, presenter yang mendampingi Mr. Money diisi Empok Alfa dan Farah. Seperti yang diketahui, bercerai dari YouTuber Ria Ricis membuat aktor Teuku Ryan terpukul. Namun, ada sosok perempuan yang menjadi penyemangatnya dalam melanjutkan kehidupan. Bahkan, ketika Teuku Ryan mumet bekerja di tengah perceraian, sosok perempuan ini yang jadi pelipur. Diketahui, Teuku Ryan disibukkan dengan pekerjaan syuting semenjak proses hingga resmi cerai dari Ria Ricis. Sehingga di tengah persoalan dengan Ria Ricis tersebut, Teuku Ryan harus fokus dengan pekerjaannya. Tidak jarang jika Teuku Ryan merasakan mumet dalam pekerjaannya, ternyata ada sosok yang menjadi penyemangat di kala mantan suami Ria Ricis pusing. Teuku Ryan pun membongkar sosok yang kini penyemangat hidupnya tersebut. Diketahui mantan suami Ria Ricis, Teuku Ryan, memilih untuk berkarya dan fokus akan karir di tengah terus menjadi pusat pembicaraan. Teuku Ryan kini terlibat dalam sinetron terbaru berjudul Saleha yang tayang di SCTV. Dalam sinetron ini, Ryan memerankan karakter Azam yang merupakan sosok yang pandai mengaji, sabar, dan merupakan pria saleh. Ryan mengatakan, memerankan karakter Ustaz ini bukanlah pertama kali baginya, sudah terbiasa, tetapi tanggung jawabnya juga tinggi dan susah. Apalagi kalau ada skene mengaji, kalau salah juga kan bahaya, kata Ryan. Untuk memerankan karakter Azam ini, Ryan pun banyak berlatih. Ia mengungkapkan dirinya tidak sempurna, terutama dalam mengaji. Tantangan saat skene mengaji pun menjadi hal yang dipikirkan karena menurutnya hal tersebut begitu sakral dan tidak bisa sembarangan. Sebenarnya menarik karena jadi belajar tajwid dan mengingatkan saya akan apa yang dulu dipelajari saat kecil. Seperti refresh ulang memori, ujarnya. Ketika menjalani syuting Saleha, Ryan pun sedang diterpa masalah rumah tangga yang cukup berat, yaitu perceraiannya dengan Ria Ricis. Artis kelahiran Aceh, 29 tahun silam ini harus menjaga moodnya ketika menjalani syuting sinetron, perasaannya tentu campur aduk dan alhamdulillah datang kerjaan. Ini bukan kebutuhan aku, tapi ada anak, harus kasih yang terbaik.
Waktu itu kepala ini berisik banget dengan permasalahan seperti itu, tapi harus fokus skrip, adegan dan lainnya, ujar Rian. Untuk mengelola emosinya, Rian pun banyak berkonsultasi, tidak hanya fokus pada masalah, tetapi apa yang harus dilakukan supaya kehidupannya berjalan dengan baik. Dia pun menegaskan yang dilakukannya ini untuk keluarga. Sebaiknya Ria Ricis itu lebih hati-hati dalam membuat konten yang berbau mengungkapkan persoalan pribadi dan keluarganya serta rumah tangganya, bahkan keluarga besarnya, karena ini akan menjadi bumerang baginya. Banyak penggemar Tengku Rian yang akan menghujatnya. Nah, public figure itu memang tidak mudah, dan secara alamiah kualitas public figure akan bisa terdeteksi, diukur dari cara dia menghadapi persoalan yang menggelayuti dirinya karena kedewasaan dan kebijaksanaan. Dari perceraian Ria Ricis dan Rian, saya mengambil sebuah pelajaran, yakni apabila seorang perempuan yang memiliki kemampuan finansial dan memiliki etos kerja, tentu saja dia akan selalu berupaya untuk menyetir ataupun mengatur seorang pasangannya. Jadi seorang Rian, kita bisa melihat dari awal memang dia nggak punya power sama sekali dalam keluarganya. Cuman kelebihan Rian ini, dia good looking dan dia juga bukan 00 banget ya. Jadi ketika dia katakanlah dicampakkan oleh si perempuan kaya ini dia masih bisa up dan banyak yang membela dia juga, dan dia masih bisa keren ya. Coba kalau yang bulukan ya tentu amsyong, kasihan ya. Dia lagi kayak gak ada yang lain. Kasus cerai, ini kasus cerai yang tibang yang dikasusin yang YouTuber kagak jelas. Gue juga follow Ricis itu dulu juga karena lucu aja gitu ngeliat Moana ya. Sekarang udah gue unfollow lagi. Ngapain coba lu sampai segitunya belain Ricis? Jadi seakan-akan jadi wanita yang paling tersakiti ya. Itu dari Hong Kong. Baru tibang ditegur mertua juga pasti negornya baik-baik. Sejak kapan Rian minum es, Ricis? Apa jadi lu ketakutan? Lu nggak dicampurin mertua hidup lu tiap hari. Lu nggak bersebelahan mertua atau mertua tinggal sama lu. Datang pun dalam setahun bisa dihitung, itu juga keundangan 7 bulan atau akikah, sedak sintan, yang begitu-begitu doang. Terus cuma begitu dong jadiin masalah ya. Aduh, lebay. Emang lu narsis disorder, penyakit bahaya itu, harus disembuhin itu. Rukiah kali kalau perlu. Aja lucu ya. Kita punya kakak pinter agama. Daripada itu kakaknya ngajarin orang di luar, sampai keluar negeri, keluar kota, sampai nge-live di Arab, lagi umrah Mekah, cuman buat ngajarin orang. Kenapa adiknya sendiri nggak mau diajarin gitu? Apa adiknya emang susah diajarin? Kayaknya mah adiknya yang susah, nggak connect kali kalau diajarin, agak bebel. Kakaknya aja rumah tangganya adem, nggak pernah gitu beberin masalah rumah tangga di dalam kan. Kenapa adiknya gitu jadi stres? Cuman dia nggak lagi ML aja sama lagi di kamar mandi, dia bikinin konten. Jadi Rian tuh dinikahin untuk dijadiin bahan konten. Kalau masalah 500 juta, kan Rian kan kagak minta. Dan orang yang gue bingung, netizen itu goblok. Kagak dijelaskan di situ. Itu uang dari mana? Bukan semata-mata dikasih. Dia kan ada kerjasama, udah dijelaskan. Tapi kalau nggak paham juga berarti otaknya buntu. Mertua dituduh mencuri cuman gara-gara hampers. Astagfirullah. Jujur aja, almarhum laki gue aja dulu ngomong jelek tentang orang tua gue. Habis gue kayak perang dunia. Karena gue nggak pernah ngomong begitu. Sebenci-bencinya gue sama mertua. Aduh,
Lu mah bukan apa-apa nih, mertua cuman negor begitu, negornya juga baik-baik lah. Mertua gue lebih parah dari itu. Kalau nggak laki gue mati juga kagak bakal cerai. Telat datang lebaran, biasa jam 9 pada nongol nih, jam datang udah setengah 11. Ada ipar gue yang udah bubar. Lu tahu apa? Makanan yang gue bawa tuh dihempaskan, guanya di tabok. Siapa yang gak sakit hati? Emaknya orang mau gue nggak diurusin, sama emak gue disayang-sayang kok gue ditabok gitu. Lu Ricis kalau punya mertua begitu lu langsung mati berdiri kali ya. Kita yang sebagai yang muda, orang tua mah dan mama nggak pernah mau ngalah. Kita minta maaf supaya nggak panjang, walaupun mati gue mendidih itu anak yang jadi pelampiasan. Gue akhirnya berantem sama anaknya dia, sama suami, ya kan? Tapi nggak sampai begitu gitu. Itu cerai yang dari A sampai Z. Permasalahannya, bayangin Rian nikah sama lu istilahnya baru 2 tahun. Orang 2 tahun itu namanya disebut baru merintis, coy. Mana ada orang merintis langsung dapat duit gede. Lain kalau dia emang jaga lilin. Bayangin aja, emang lu beli rumah itu berdua, tapi lihat dong keuangan, apa cukup? Ada yang lebih penting nunggu 2-3 tahun, 5 tahun lah sampai uang terkumpul dan beli cash. Demi gengsi itu yang kayak begitu. Penyakit narsis disorder itu parah. Lu mikirin nggak anak lu kagak kesian nanti? Anak lu itu masih kecil, kalau udah gede namanya jejak digital itu kagak bakal hilang. Terlebih orang-orang yang posting menjelekkan Rian sampai kayak gitu, aduh itu bapak gua dihina-hina, dikucilkan, dikata mau kondo, dikata numpang hidup, dikata ini itu. Pernah nggak lu mikir? Muter jatuh HP. Pernah nggak mikir gitu, kasihan? Nanti itu anak stres tuh, udah umuran SMP, SMA itu nggak sakit hati tuh. Tapi mudah-mudahan saat itu Rian punya istri yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih Rian jodoh yang terbaik, yang bisa menyembuhkan luka dan menjadi ibu sambung yang luar biasa, yang bisa mendidik agama. Kalau Ricis kayaknya nggak bisa didik anaknya agama. Anak Ricis bisanya didik anaknya belanja, shopping yang berhamburan. Walaupun akhirnya itu disedekahkan, tapi anak itu diajak ke mall mulu, beli dengan baju yang astagfirullah. Memang lu duit lu terus juga kalau belain lu juga gue dapet apa gitu. Gue ngejelekin lu, gue nggak ngejelekin lu karena gue berdasarkan hati. Kok lu sepele gitu, masalah cerai itu sepele. Gue lihat, gue yang lebih parah dari itu, gue rasa semua orang-orang yang netizen yang udah pernah ngerasain nikah dengan segala ketek pengnya, kekurangan ekonomi, bla bla, belum mertua ikut campur, ipar gila, tetangga sinting, ya kita harus kuat gitu. Allah ngasih kita iman. Mau sampai kapan sih istilahnya orang mau syirik begitu? Mau sampai kapan sih? Ada masanya gitu. Cuman kita ketebalan iman sama sabar. Torian juga kagak menjelekan. Ya emang lu ngapain gitu jadi kurus banget? Semua orang juga sekarang pengen montok gitu. Orang kurus kan ya cuman isinya tulang, yang teman kan bukan orang, tapi anjing. Mau jadi apa gitu? Orang di luar kok semok-semok, ngapain jadi diet? Udah masak kagak bisa. Apa sih itu akhirnya yang dibanggain jadi konten kreator doang? Wajar kalau orang baru merintis di dunia sinetron dalam 2 tahun itu namanya merintis. Kalau harta yang lu nikah lu kasihkan semua itu, kenapa nggak coba taat sama suami, hargain uang suami itu baru segitu, jangan diporsir maksain. Jadi kayaknya nggak kayak ya emang jadinya kayak nggak ada komunikasi. Gimana mau dikomunikasi kalau lu sendiri mau menang sendiri? Kayaknya Rian seperti Rian bilang, Rian selalu harus ngikutin maunya kamu. Kayaknya Rian disuruh nyebur ke sumur, gue Rian mau kayaknya. Bininya egoisnya tinggi, mau jadi apa rumah tangga? Ya Allah Rian, anak soleh, cah ganteng. Udah Rian mending kalau Rian lagi kosong, mending Rian ngikut pengajian, ngikut tausiah sama
Ustaz Hadi Hidayat, biar pencerahan. Udah nggak usah curhat sana curhat sini, biarin aja udah yang suka nge-spill di YouTube ini tuh cukup mantan bini lu aja. Kesian soalnya anak lu nanti suatu saat komen netizen itu, netizen komen lu yang jelek, apalagi mancing orang untuk juga komen yang luar biasa, menjadi dosa jariah buat lu. Takut dosa. Gila, dosa nggak berhenti kalau selama tuh komen masih ada sampai terus dibaca orang, lama-lama itu naik lagi. Selama itu juga dosa jariah lu berkembang terus. Semoga lu bertaubat dah. Sampai ngatain orang apa segitunya, kayak lu yang paling lihat aja keadaan rumah tangga lu sendiri, lu bercermin diri sendiri. Kenapa disebut belajar ilmu agama itu perlu? Lu kadang-kadang anak sekolah aja yang pakai jilbab, jalan ditanya rukun Islam ada berapa, dia kagak tahu. Nabi yang nomor segini nabi apa, nggak tahu. Yang disebutkan miskin ilmu. Udah ya, kasus yang lain banyak, jangan dia mulu.